Oke, baik, perkenalkan, eee, nama saya Nikolaus Descaralo, NIM H11 01191013. Di sini saya akan, memaparkan hasil analisis Freshworks dari kelompok kami. Yang pertama, apa itu CRM? CRM adalah sebuah strategi bisnis berorientasi pelanggan di mana sebuah organisasi berusaha meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menawarkan layanan spesifik pelanggan. CRM muncul sebagai jembatan strategi antara strategi teknologi informasi dan strategi pemasaran. Baiklah, ini berikut merupakan jenis dari CRM, yaitu ada strategi CRM, operasional CRM, analytical CRM, collaborative CRM. Yang mana yang pertama, strategi CRM ini berfokus pada pengembangan budaya bisnis berpusat dengan pelanggan. Didedikasikan untuk memenangkan dan menjaga pelanggan dengan menciptakan dan memberikan nilai yang baik daripada kompetitor. Operasional CRM mengotomasi dan memperbaiki proses bisnis yang customer facing dan customer supporting. Analytical CRM itu terkait dengan menangkap, menyimpan, mengekstrak, mengintegrasi, memproses, menginterpretasi, menggunakan, dan melaporkan data terkait pelanggan dan perusahaan. Yang terakhir yaitu kolaboratif CRM, yaitu mendeskripsikan penyelarasan strategi dan taktik perusahaan yang terpisah secara normal di dalam rantai pasok untuk identifikasi, atraksi, retensi, dan pengembangan pelanggan yang lebih menguntungkan. Selanjutnya itu ada teknologi dari CRM sendiri, yaitu ada service automation, marketing automation, Salesforce automation. Service automation adalah untuk memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi layanan melalui call center, kontak center, web, atau tatap muka. Juga perangkat lunak CRM memungkinkan perusahaan untuk menangani dan mengkoordinasi pelayanan terkait komunikasi inbound atau outbound di seluruh saluran. Yang kedua itu marketing automation. Marketing automation mengaplikasikan teknologi pada proses pemasaran. Manajemen campaign memungkinkan bagian pemasaran menggunakan data pelanggan dalam rangka mengembangkan, mengeksekusi, dan mengevaluasi komunikasi dan menawarkan yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu Salesforce automation, merupakan bentuk asli dari operasi CRM secara luas diadopsi di dalam lingkungan business to business. Selanjutnya ada yang kami analisis yaitu Freshworks CRM, di mana dibangun di atas platform keterlibatan pelanggan generasi berikutnya. CRM Freshworks membantu mendobrak silo internal dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi di seluruh pemasaran dan penjualan. CRM yang didukung AI memungkinkan profesional penjualan dan pemasaran untuk lebih memahami pelanggan dengan wawasan pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat di setiap titik kontak. Freshworks CRM Marketing Cloud membantu tim pemasaran memberikan pengalaman pelanggan yang lebih dipersonalisasi di setiap titik kontak di seluruh siklus hidup mereka. Didapatkan wawasan tentang perilaku dan keterlibatan pemirsa Anda untuk menciptakan pengalaman pembeli yang unik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup Freshworks CRM, itu ada pada CRM, Sales, Marketing, Service. CRM bertujuan memelihara hubungan pelanggan yang sudah ada, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Sales
mengoptimalisasikan aktivitas penjualan, membantu menemukan prospek terbaik, mengelola saluran secara visual. Marketing membantu proses otomasi pemasaran dan penjualan, mengelola manajemen kontak dan obrolan, menjangkau lebih banyak prospek, menciptakan lebih banyak peluang, menarik pengunjung situs web. Service melakukan service automation dengan fitur chat atau call center yang dapat memudahkan pelanggan untuk menghubungi perusahaan, membina hubungan pelanggan yang kuat dengan komunikasi multi-channel, berinteraksi serta terlibat dengan pengunjung situs dan membangun hubungan secara real time. Baiklah, kita masuk ke fitur. Fitur pada Freshworks CRM yang pertama adalah Neo Admin Center. Fitur ini menampilkan informasi seperti profil admin organisasi, logo organisasi, link organisasi. Seperti Anda lihat pada gambar, bisa kita cantumkan juga untuk profil admin, juga ada untuk logo organisasi. Link organisasi ada di sebelah kanan. Baiklah, fitur selanjutnya yaitu user. Fitur user terdapat informasi profil, terdapat informasi seperti email, nomor HP, dan sebagainya. Selanjutnya, edit profil. Fitur edit profil mempunyai fungsi yang mengedit profil seperti nama, nomor HP, dan organisasi. Pada fitur ini juga dapat menambah user baru. Nah, pada fitur ini kita bisa mengedit nama, nomor HP, juga nama organisasi. Lalu pada sebelah kanan atas ada tambahkan user, itu berfungsi untuk menambahkan user baru. Selanjutnya ada notifikasi. Fungsi notifikasi ini sebagai pemberitahuan atau kabar terbaru. Baiklah, selanjutnya yaitu fitur security yang ada pada fitur user. Nah, fitur ini ada pada dalam fitur user. Fitur ini menyediakan fungsi untuk mengganti password. Nah, untuk user bisa mengganti password pada fitur security yang ada di sebelah profil. Selanjutnya yaitu My Subscription. My Subscription fitur ini menampilkan daftar perusahaan yang berlangganan. Pada fitur ini nanti kan ada daftar pelanggan yang berlangganan pada Anda. Selanjutnya security setting. Fitur ini bisa menentukan bagaimana agen, admin, dan karyawan Anda diidentifikasi ke akun mereka, juga konfigurasi untuk pengaturan. Default login method. Ini ada pada security. Fitur ini dapat mengkonfigurasi metode login default untuk diterapkan ke semua akun dalam organisasi. Setidaknya satu metode login perlu diaktifkan. Selanjutnya ada organization details. Untuk pengertiannya bisa dibaca di bawahnya. Fitur selanjutnya audit logs. Ada fitur chat, ada fitur email untuk mengirim email, phone untuk panggilan dari pelanggan dengan satu klik, dan tambahkan konteks ke percakapan dengan log panggilan dan rekaman. Ada fitur untuk mengatur segala hal di software CRM, yaitu admin setting. Berikut merupakan fiturnya. Chat combine. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke demo. Pertama, untuk login, buka halamannya, ada link sebagai berikut. Di halaman browser Anda, maka tampilan pertama muncul seperti gambar di seperti ini. Nah, baiklah, untuk melakukan sync up, Anda dapat melakukan memasukkan data seperti first name, last name, email, contact, dan phone. Baiklah, untuk selanjutnya bisa dibaca. Langkah selanjutnya untuk melakukan login. Untuk menyetel sebuah akun dan berhasil login, sistem akan menampilkan sebuah pop-up yang harus diisi oleh pengguna untuk membantu mempersonalitas pengaman CRM. Selanjutnya, ini sudah masuk ke dalam beranda untuk menampilkan halaman activities dashboard, di mana Anda bisa membuat
kampanye email, menambahkan tugas, menambahkan janji temu dengan klien. Nah, berikut merupakan pemetaan fitur aplikasi terhadap fungsional CRM. CRM MA. Anda bisa lihat di sebelah di gambar berikut bisa dibaca. Selanjutnya, masih dalam fitur aplikasi terhadap fungsional CRM MA. Berikut merupakan pemetaannya. Baik. Nah, sekarang karakteristik teknologi CRM. Ada apa saja? Pertama, karakteristik framework CRM. Nah, saya tampilkan ini. Selanjutnya, marketing automation. Setelah marketing automation, ada sales for automation. Oke, baiklah selanjutnya service automation ada sebagai berikut. Oke, baik, terima kasih telah, eee, menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya masih banyak, melakukan kesalahan atau menyinggung perasaan, eee, baiklah sekian dari presentasi saya. Terima kasih.